Halo semuanya. Wah, adik-adik semuanya. Wah, pasti ketemu lagi bersama dengan Kak Haris dan Ais. Tunggu dulu. Hari ini Kak Haris dan Ais tidak lagi bercerita, melainkan akan berbagi pengalaman, berbagi yaitu kebahagiaan, berbagi yaitu dalam suka dan duka. Nah, sejarah-sejarah tentang yaitu kepribadian yang mengorek-korek tentang Kak Haris sebenarnya dalam yaitu Universitas Kehidupan. Nah, di situ akan Kak Haris kupas tuntas bagaimana sih perjalanannya Kak Haris mulai dari bawah, merangkak dan akhirnya sampai sekarang ini. Nah, pasti kalian penasaran dong seperti apa perjalanan dari Kak Haris? Maka dari itu sebelumnya Kak Haris ingatkan pada kalian semua untuk like, subscribe, share, dan komen channel dari Suara Sidoarjo Channel. Nah, seperti apa sebelum Kak Haris bercerita? Seperti apa bentuk aslinya Kak Haris? Nah, kalau Kak Haris tampil dalam bercerita, Kak Haris seperti ini. Tapi sebenarnya seperti apa sih wujud dari Kak Haris? Baiklah, sekarang mulai dibuka. Buka ya Ais? Iya Kak. Nah, ini ya. Nah, sahabat-sahabat Ais, sahabat-sahabat yang ada di seluruh Nusantara, disinilah Kak Haris sebenarnya. Inilah Kak Haris sebenarnya. Ais, bisa Ais duduk ya, sambil di pangku sama Kak Haris. Nah, sahabat-sahabat Ais, di sini Kak Haris akan bercerita bagaimana perjalanan dari Kak Haris sebenarnya. Awal mulanya Kak Haris belum menjadi seorang pendongeng. Kak Haris yaitu pernah bersekolah. Seperti adik-adik, teman-teman semuanya. Adik-adik, teman-teman, Kak Haris itu sekolah di mana sih? Pasti itu pertanyaan yang harus Kak Haris jawab. Kak Haris dulu dari Universitas Negeri Surabaya atau disingkat UNESA. Nah, di situ Kak Haris yaitu kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2001-2005. Masuknya 2001, keluarnya 2005. Nah, di dalam perjalanan pada saat kuliah, Kak Haris sudah menekuni yaitu dunia teater. Seperti apa sih dunia teater sebenarnya? Pasti penasaran dong? Dunia teater adalah dunia yaitu di mana kita semua bisa belajar ilmu dan kita bisa belajar yaitu trik cara bermain peran. Cara mengolah yaitu bahasa. Bagaimana cara kita untuk bermain sandiwara. Bagaimana cara itu bermain kata-kata. Nah, disitulah Kak Haris mulai yaitu menekuni dunia teater. Karena apa? Kak Haris mulai kecil suka yaitu ilmu seni. Macam-macam sih. Kecilnya waktu SD, Kak Haris suka dengerin musik-musik. Bahkan SMA, Kak Haris pernah bermain yaitu band. Bahkan sering manggung-manggung. Nah, itulah bakat dari Kak Haris sendiri itu bakat di dunia seni. Mulai dari bermain band, dengerin musik, itulah. Bahkan kuliah pun Kak Haris menekuni di Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, di situ ada seninya. Bahasa dan Seni. Di Universitas Negeri Surabaya atau di UNESA. Ambil pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di situ Kak Haris sudah mulai belajar ilmu teater. Setelah meninggalkan dunia musik, Kak Haris bermain ilmu teater. Bagaimana bermain drama, bagaimana bermain sandiwara, bagaimana bermain peran. Nah, disitulah di Universitas
Negeri Surabaya di universitas, yaitu kehidupan Kak Haris akan mengorek bagaimana sejarah dari Kak Haris sebenarnya. Di UNESA, Kak Haris belajar teater. Bahkan Kak Haris pernah yaitu bermain yaitu di salah satu televisi atau layar lebar, diundang di Jakarta. Pada saat itu, pada saat kuliah, Kak Haris pernah berangkat ke Jakarta, ikut mengikuti audisi. Audisi apa? Coba? Ya, audisi bermain peran. Di situ banyak sekali yaitu yang datang untuk mengikuti audisi-audisi. Kak Haris dengan bermodalkan PD, dengan bermodalkan kemampuan, Kak Haris itu yakin bisa, Kak Haris berangkat ke Jakarta untuk mengikuti audisi. Nah, pada saat itu pula, Kak Haris yaitu sudah mulai diuji. Istilahnya itu di casting. Setelah di casting, selesai, baru Kak Haris bertemu dengan sosok aktor. Disitulah, tahu tidak siapa beliaunya? Beliau bernama Mas Tengku Firmansyah, yang mungkin adik-adik belum mengenalinya atau pernah melihatnya di stasiun-stasiun televisi. Nah, ada dong sekarang peran yang dimainkan oleh Mas Tengku Firmansyah dengan Mbak Cindy Fatikasari, bahkan dengan anak-anaknya. Ya, nah disitulah Kak Haris bertemu dengan Mas Tengku Firmansyah. Di sini sama-sama berbagi pengalaman, bagaimana Mas Tengku Firmansyahnya seperti apa. Saya juga, Kak Haris juga, bagaimana sejarah-sejarah dari Kak Haris. Nah, disitulah Kak Haris mulai, yaitu meniti karir sebagai dunia akting. Setelah berkenalan dengan Mas Tengku Firmansyah barulah memperkenalkan produsernya pada Kak Haris. Selama ini, produser dari Mas Tengku Firmansyah hanya memproduseri Mas Tengku dengan Kak Haris. Kak Haris sangat bersyukur sekali karena di situ Kak Haris bisa bertemu seorang aktor, seorang pemain yang benar-benar profesional yang sudah tidak diragukan lagi di kancah pertelevisian. Nah, setelah berkenalan, Kak Haris kembali lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliahnya, untuk mengasah kemampuannya untuk bermain teaternya. Di samping bermain teater, Kak Haris juga dipercaya oleh dosen-dosen yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Di situ ada yaitu radio kampus yang ada di UNESA. Kak Haris diberikan amanah, Kak Haris diberikan yaitu suatu kebanggaan untuk mengelola radio UNESA. Di situ Kak Haris diberikan jabatan sebagai yaitu pimpinan di radio UNESA. Bagaimana Kak Haris harus bisa mengolahnya, bagaimana Kak Haris bisa membagi jadwalnya, seperti itu. Keesokan harinya, mulailah HP ponsel dari Kak Haris mulai berbunyi. Tandanya apa? Mas Tengku pun telepon oleh Kak Haris. Bahwasanya ada peran yang harus Kak Haris mainkan pada saat di Jakarta. Kak Haris tidak berpikir panjang lebar lagi. Kak Haris langsung berangkat ke Jakarta. Kak Haris untuk berhenti dulu kuliahnya. Untuk masa bermain teaternya, Kak Haris cukup berhenti sejenak, istirahat sejenak. Kak Haris akan terbang ke Jakarta. Disitulah Kak Haris bisa bermain akting dan bisa bertemu dengan aktor-aktor lainnya. Nah, salah satunya nih, film yang dibintangi oleh Kak Haris sendiri adalah Kejar Jakarta. Di situ Kak Haris tidak sendirian. Di situ ada yang aktor-aktor yang sangat terkenal, seperti contohnya Gading Martin, Wulan Guritno, Project P, dan masih banyak lagi.
Disitulah Kak Haris banyak bertemu dengan aktor-aktor yang lebih senior daripada Kak Haris. Kak Haris lebih banyak yaitu belajar oleh beliau-beliaunya. Bagaimana cara berakting, bagaimana cara menghayati cerita, bagaimana cara untuk membuat orang itu tertarik. Disitulah Kak Haris mulai belajar dunia sebenarnya, acting sebenarnya. Dari situ, setelah berjalan syutingnya, Kak Haris kembali lagi ke Surabaya untuk melanjutkan yaitu studinya di UNESA. Pada akhirnya tahun 2005 Kak Haris mulai diwisuda. Mulai mendapatkan gelar, mulai yaitu mencari jati diri Kak Haris. Nah, mulai saat itulah Kak Haris sudah mulai berpikir bagaimana seharusnya Kak Haris sebenarnya. Kak Haris mulai berpikir, kalau ini saya teruskan di dunia entertain, di dunia yaitu ke Jakarta. Ya kalau Jakarta tetap yaitu memakai jasa Kak Haris. Kalau tidak, sekarang banyak sekali bintang-bintang yang berterbangan. Bintang-bintang baru yang ada di televisian. Belum tentu nantinya akan laku terus. Soalnya setiap tahunnya ada perubahan-perubahan pemain. Barulah Kak Haris berpikir masa depan dari Kak Haris ke depannya. Memutuskan tidak mengurangi yaitu jiwa seninya, tidak mengurangi jiwa yaitu entertainnya. Kak Haris mulai yaitu untuk pendekatan kepada anak-anak. Disitulah Kak Haris mencoba untuk lulus kuliah dan langsung diterima kerja di salah satu yaitu sekolah swasta yang ada di Surabaya. Khususnya Kak Haris menjadi guru. Guru kelas berapa sih Kak Haris? Ya, guru SD. Khususnya kelas 1 dan kelas 2. Disitulah Kak Haris mulai yaitu memberanikan diri, ketelatenannya dalam menghadapi anak-anak. Ternyata anak-anak itu sangat menyenangkan sekali ya. Apalagi saat mereka bercerita. Dia itu seperti polos. Tanpa harus direka-reka. Bahasanya pun masih orisinil anak-anak. Itulah kenapa Kak Haris mulai tertarik pada anak-anak. Ternyata anak-anak itu sangat lugu. Anak-anak itu belum berdosa. Anak-anak masih putih, masih polos. Disitulah apapun yang terjadi pada anak-anak, anak-anak selalu cerita kepada orang-orang yang menganggap dirinya itu tenang dan damai. Disitulah Kak Haris banyak sekali curhatan-curhatan dari anak-anak. Bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana keadaan saudaranya, pokoknya semuanya diceritakan oleh anak-anak. Ternyata anak-anak butuh suatu perhatian, anak-anak butuh suatu yaitu ketenangan, anak-anak butuh suatu hiburan. Nah, disitulah Kak Haris mulai untuk yaitu menasehati kepada anak-anak. Seharusnya seperti ini, seharusnya seperti ini, seharusnya seperti ini. Itulah nasihat-nasihat dari Kak Haris. Tidak sampai di situ pula. Di sekolah pun pendiri dari yaitu sekolah swasta yang ada di Surabaya yang Kak Haris kerja itu, pendirinya adalah salah satunya adalah seorang pendongeng. Nah, seorang pendongeng yang sudah malang melintang di dunia dongeng. Itu adalah pendiri dari yaitu sekolah swasta yang ada di Surabaya yang Kak Haris yaitu kerja. Nah, disitulah Kak Haris bertemu dengan sosok seorang Pak Ismadi Reti. Dia adalah pendongeng profesional, pendongeng nasional, pendongeng yang sudah malang melintang di dunia hiburan. Biasanya dia dipanggil oleh Pak Kumis. Nah, kalau dia mendongeng, dia selalu menggunakan kumisnya. Dia bernama Pak Kumis. Bertemulah oleh Pak Kumis tadi. Diajak sharing, diajak ngobrol,
diajak bertukar pikiran. Pada saat diajak untuk bertukar pikiran, diajak untuk ngobrol, pada saat itu pula, ya, pada saat itu pula Kak Haris diajak untuk yaitu menekuni dunia hiburan sebenarnya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Toh semuanya itu bukan kembalinya pada Kak Haris, semuanya untuk masyarakat, untuk anak-anak. Kak Haris menyambutnya dengan riang gembira dan senang sekali dengan yaitu diajak oleh Pak Kumis untuk ke dunia hiburan, khususnya di dunia dongeng. Setelah ikut dengan beliaunya, Kak Haris tidak hanya langsung disuruh mendongeng, tidak. Kak Haris yaitu disuruh untuk membawakan tas kopernya. Dengan membawakan tas kopernya, Kak Haris untuk mengikuti kemana si Pak Kumis itu akan yaitu mendongeng. Hari demi hari, waktu kian berlalu, tahun demi tahun, akhirnya sering yaitu mengikuti Pak Kumis tampil. Suatu ketika Kak Haris pun disuruh untuk tampil di depan umum, tampil di depan anak-anak. Pada saat itu tahu tidak apa perasaan apa yang akan dihadapi oleh Kak Haris. Perasaannya Kak Haris itu tenang, kemeringat, grogi, takut. Itu sudah ada pada raut wajah dari Kak Haris. Bahkan itu juga menimpa pada sahabat-sahabat Ais dimanapun berada. Teman-teman juga. Nah, disitulah sudah mulai tegang raut wajah. Sudah mulai disitulah Kak Haris disuruh untuk mendongeng kepada Pak Ismadi Raidi. Pak Ismadi Raidi melihatnya dari belakang. Saya didorong untuk maju ke depan. Ayo, dongeng. Ayo, dongeng. Pada saat itu, ucapan yang dari Kak Haris sampaikan adalah, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Tapi apa? Pak Ismadi Raidi pun, ia menyuruhnya, ayo, kamu bisa. Memberikan semangat, dorongan. Nah, ayo, kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Dan akhirnya, saya memberanikan diri untuk bisa mendongeng. Ya, mungkin dari awal-awal mendongeng, Kak Haris ada semacam gugup. Ya pertama nggak bisa tampil di depan umum. Nah harus tampil di depan umum. Nah biasanya itu tampil di depan kamera ternyata harus berhadapan langsung dengan anak-anak. Nah itulah bedanya. Kenapa Kak Haris itu sangat gugup? Karena langsung berhadapan oleh anak-anak, langsung berhadapan oleh audiens, tidak lagi ke kamera. Seperti pada masa-masa Kak Haris duduk di bangku kuliah, menekuni dunia entertain, yaitu dunia acting. Nah disitulah Kak Haris mulai gugup. Waduh, anak-anak bagaimana? Anak-anak. Nah itulah. Sampai suatu ketika ada kesempatan tampil, saya suruh tampil. Ada kesempatan lagi, saya suruh tampil. Nah seperti itu. Dia menggemblengnya benar-benar seperti itu. Ternyata asik juga ya terjun di dunia dongeng. Disitulah Kak Haris mulai tertarik dengan dunia dongeng. Dan pada saat itulah Kak Haris bisa yaitu banyak tawaran-tawaran bermain yaitu peran dongeng. Nah suatu ketika Kak Haris mulai muncul, mulai ada yaitu tawaran-tawaran untuk bermain di luar kota. Pada saat itu pula Kak Haris memberanikan diri pergi ke luar kota. Ke luar kota pun Kak Haris sendirian, tidak membawa siapa-siapa. Dan itu pun Kak Haris membawa boneka-boneka seadanya. Masih belum bertemu dengan si Ais. Nah, kapan sih ketemu dengan si Ais? Nah, itu masih tahap-tahap berikutnya. Ini Kak Haris masih membawa boneka-boneka yang ala kadarnya. Nah, karena apa? Dalam dunia dongeng tidak menuntut harus yang perfect. Jadi dalam dunia dongeng bagaimana cara kita untuk bisa yaitu menghibur anak-anak,
media apapun yang dipakai, kita harus bisa memanfaatkan. Itulah enaknya dunia dongeng. Dan pada akhirnya apapun yang dipakai oleh Kak Haris mendongeng, nggak ada masalah. Toh semua anak-anak sudah terhibur oleh dongengan dari Kak Haris. Nah, sudah ada tawaran di luar kota. Nah, pada saat itu pula Kak Haris ada tawaran yaitu di Bandung. Nah, di kota Bandung, disitulah Kak Haris mulai untuk bermain yaitu dongeng. Setelah bermain dongeng, Kak Haris melupakan sejenak pekerjaan. Kak Haris inginnya refreshing pikiran dari Kak Haris. Kak Haris akan jalan-jalan. Nah, disitulah Kak Haris bertemu dengan sosok sahabat, sosok partner, sosok yaitu kemana-mana selalu bersama-sama. Nah, disitulah bertemu dengan si Ais. Si Ais bertemunya pada saat itu di Bandung. Pada saat itu Kak Haris mau jalan-jalan, Kak Haris akan membeli sesuatu, ternyata ketemu dengan si Ais. Kok lucu ya, kok menarik ya, akhirnya dibawalah pulang si Aisnya. Dan keesokan harinya pada saat tampil, ternyata si Ais sangat menghibur sekali, kok Aisnya sangat menyenangkan sekali. Akhirnya Kak Haris untuk patenkan di mana ada Kak Haris, disitulah ada si Ais. Memang dalam suka dan duka menekuni dunia dongeng itu sangatlah menganggap kita itu enak sih, enak. Tapi ada enaknya, ada tidaknya. Enaknya kenapa? Enaknya kita bisa menghibur, kita bisa kemana-mana, kita bisa yaitu bertemu banyak orang. Itulah enaknya. Yang enggak enaknya, kita pada saat itu harus dikejar deadline. Satu hari harus mengisi ke 4 tempat. Dan itu pun waktunya sangatlah berdekatan. Itu yang sangat-sangat harus membuat Kak Haris harus bisa profesional. Bisa berbagi waktu. Di mana waktu itu harus benar-benar dimanfaatkan oleh Kak Haris. Nah, sahabat-sahabat Ais, sahabat-sahabat dimanapun berada, itulah kisah dari Kak Haris. Harus berbagi waktu, harus berbagi yaitu tempat. Bagaimana audiens adalah yaitu salah satu sumber kehidupan dari Kak Haris, di mana Kak Haris harus bisa menghidupi, harus bisa menyenangkan masyarakat di sekitarnya. Pada saat itu pula Kak Haris juga mendongeng, juga bekerja sebagai guru. Tapi di situ juga Kak Haris sangatlah bingung untuk membagi waktu antara mengajar dan mendongeng. Dan akhirnya diputuskanlah Kak Haris untuk berhenti untuk mengajar dan menekuni dunia dongeng. Pada saat itu Kak Haris sudah keluar dari yaitu sekolah yang ada di Surabaya, swasta yang dari Surabaya, yang notabene pengurusnya, pendirinya adalah sosok pendongeng Pak Ismadi Reddy itu. Kak Haris memberanikan diri untuk keluar, soalnya Kak Haris tidak bisa membagi waktunya. Soalnya banyak tawaran-tawaran main di luar kota, banyak tawaran main dimanapun berada. Akhirnya Pak Haris memutuskan untuk berhenti di sekolah tersebut. Tidak hanya itu. Kak Haris tetap menjalin komunikasi dengan guru-guru di sana. Kak Haris tetap komunikasi dengan anak-anak yang ada di sana. Kak Haris tetap komunikasi dengan pendongeng yang profesional itu, Pak Ismadi Reddy. Dia selalu berbagi pengalaman. Dia selalu yang mengajarkan Kak Haris bagaimana menjadi sosok pendongeng yang benar-benar berkualitas. Disitulah Kak Haris mulai yaitu banyak menambah ilmu-ilmunya dari beliaunya. Kak Haris juga gitu. Kak Haris akan menyampaikan perkembangan apa yang ada terjadi pada diri Kak Haris sebenarnya ke Pak Ismadi Reddy.
Dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya usia, akhirnya dengan banyak tawaran-tawaran itu, akhirnya Kak Haris pun tidak lupa untuk menghargai yaitu jasa dari Pak Ismadi Reddy. Tidak hanya itu, tiba-tiba Pak Ismadi Reddy pun dia meninggalkan kita semua, dia almarhum. Dengan bermodalkan yaitu pengetahuannya, dengan bermodalkan sebagai materinya di dunia dongeng kepada saya, Kak Haris. Nah, mungkin itulah supaya nantinya keinginan beliaunya generasi-generasi pendongeng-pendongeng yang akan datang mulai bermuncul-munculan dengan generasi-generasi penerus. Itulah yang diharapkan oleh Pak Ismadi Reddy. Dan berkeinginan pula saya bisa meneruskan beliaunya sampai nantinya saya bisa melanjutkan lagi estafetnya kepada bibit-bibit pendongeng-pendongeng yang akan datang. Yang nantinya pendongeng-pendongeng yang akan datang itu biar jangan sampai punah. Nah, itulah pentingnya dunia dongeng. Karena apa? Kita sekarang itu saingan kita bukan lagi saingan yang sangat yang mempunyai senjata. Saingan kita adalah saingan yang benar-benar teknologi yang canggih seperti gadget. Anak-anak sudah mulai senang-senangnya bermain gadget. Nah, bagaimana sosok pendongeng-pendongeng itu sudah mulai yaitu punah. Nah, maka dari itu Kak Haris ingin mengembalikan lagi dunia-dunia dongeng supaya nantinya gadget kita tinggalkan, dongeng kita bangkitkan. Itulah yang diharapkan oleh Kak Haris. Nah, suatu ketika Kak Haris ingin yaitu mempunyai sekolah-sekolah dongeng, ingin mengajarkan anak-anak dongeng, ingin sekali menghibur kepada sahabat-sahabat Ais dalam mendongeng. Itulah tadi cerita dalam Universitas Kehidupan yang Kak Haris lakukan. Bagaimana? Tertarik bukan? Itulah tadi kisah-kisah perjalanan dari Kak Haris, mulai dari Kak Haris belum jadi apa-apa. Nah, sekarang sudah yaitu banyak dikenal, banyak yang tahu, banyak yang bahkan ngefans. Nah, bahkan ngefansnya itu bahkan nggak tanggung-tanggung. Biasanya kalau tampil gitu sampai Ais itu didorong-dorong gitu ya, didorong, ditarik-tarik sehingga apa bajunya dari si Ais ini lepas sehingga Kak Haris membetulkannya lagi. Nah, disitulah makanya itulah kehidupan dari benar-benar kehidupan yang sebenarnya. Nah, bahkan tampil pun itu Kak Haris dan Ais pun benar-benar sangat wah luar biasa dan takjub dengan kehadiran dari sahabat-sahabat Ais dimanapun di seluruh Indonesia. Nah, itulah tadi sejarah kisah perjalanan dari Kak Haris dalam Universitas Kehidupan. Nah, bagaimana kisah-kisah yang lainnya? Tetap dengerin, tonton, saksikan di YouTube Suara Sidoarjo Channel. Tetap ya, tetap dengerin, tonton dan saksikan di YouTube Suara Sidoarjo Channel bersama dengan pakar-pakar selanjutnya, pakar-pakar yang lainnya yang lebih menarik lagi. Maka dari itu, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video dari YouTube Suara Sidoarjo Channel. Sampai ketemu lagi dan dadah!